Yang pertama dari dimensi waktu. Ini Pak Ganjar Pranowo akan berakhir di 5 September. Setelah 5 September berarti waktunya akan lebih banyak dan bisa menjangkau lebih luas dari spektrum yang kali ini hanya bisa berkeliling mengenalkan diri pada hari Jumat dan Sabtu. Jadi jelas kami akan menggunakan strategi kampanye dengan menyiapkan cara yang lebih milenial, lebih wow ya. Bagaimana membuat rakyat ini jatuh hati pada Ganjar Pranowo. Di mana survei itu secara statistik, terutama peringkat pertama dan kedua, tidak bisa dibedakan. Jadi saya tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo, karena selisihnya dalam margin of error 2,4% plus minus. Yang kita bisa simpulkan adalah peringkat Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya signifikan dengan Mas Anies di peringkat ketiga. Tetapi secara statistik kita tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo. Dan juga ini adalah merupakan satu masukan sehingga kita bisa lebih ke depannya kita bisa lebih melakukan pendekatan-pendekatan dan juga mungkin kita melakukan pengenalan lebih lanjut untuk menaikkan lagi. Namun dalam hal ini kita melihat bahwa ada turun 2%. Survei indikator Ganjar raih 40% Jaruk pemilih PKB. Hasil survei indikator politik Indonesia menyebut Ganjar Pranowo mendapat dukungan sekitar 40% dari pendukung Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Pilpres 2024. Peneliti utama indikator politik Indonesia Hendro Prasetyo menjelaskan pendukung partai belum tentu memilih capres yang diusung oleh partai tersebut, sehingga pendukung partai berpotensi memilih kandidat capres di luar koalisi. Hendro mengatakan pemilih PKB lebih mendukung Ganjar ketimbang Prabowo Subianto yang notabene sebagai kandidat diusung partai pimpinan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Menarik di sini 40,3% warga PKB memilih Ganjar, padahal kita tahu PKB ini salah satu pengusung Prabowo sejak awal. Yang memilih Prabowo baru 30,5%. Splitnya kelihatan, ujar Hendro dalam paparannya di Jakarta pada Jumat 18 Agustus. Di sisi lain, kata Hendro, P3 yang mendukung Ganjar juga belum terkonsolidasi. Sekitar 30,8% pendukung P3 lebih condong ke Prabowo dan 34,6% masih memilih Ganjar. Kemudian kita lihat P3. P3 ini sudah memilih Ganjar baru 34,6%, angka yang tidak jauh berbeda dari pemilih 30,8%. Jadi masih terpilah, bahkan yang memilih Anies ada 20,8% ujarnya. Hal yang sama juga terjadi di koalisi partai pendukung Anies Baswedan. Menurut Hendro, sekitar 32% pemilih Demokrat mendukung Ganjar. Demokrat ini 44,9% yang mendukung Anies, kurang dari 50% dari 3 partai, PKS, Nasdem, Demokrat mendukung partai yang direkomendasikan oleh Nasdem dan PKS, ujarnya. Hendro mengatakan partai yang menunjukkan dukungan solid atau persentase dukungan partai di atas 50% ialah Gerindra dengan 76,7% memilih Prabowo. Kemudian Nasdem 62,9% dan PKS 68,6% memilih Anies. Selanjutnya PDIP dengan 69,5% memilih Ganjar. Survei ini digelar pada 15 hingga 21 Juli 2023 secara nasional dengan jumlah responden sebanyak 1.811 orang melalui wawancara tatap muka. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan tingkat margin of error lebih kurang 2,35% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebagai informasi, Ganjar Pranowo saat ini didukung PDIP, P3, Perindo, dan Hanura dengan 147 kursi parlemen. Kemudian Prabowo Subianto didukung Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB dengan kursi 265. Selanjutnya Anies Baswedan didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat dengan 163 kursi parlemen.